Pak, uang 60 jutanya udah dibayar belum, Pak? Udah mau jatuh tempo loh, Pak. Mas! Mbak! Dinar! Malam itu aroma tak sedap tercium dari sebuah rumah di Desa Duet, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Kok bau ya? Tapi nggak ada apa-apa. Mas. Iya, Tik. Mas yang bau aneh nggak? Bau aneh? Bau apaan? Nggak tahu. Iya bener, Tik. Bau nggak sedap. Cepetan, telepon Mbak Atun, adiknya Pak Suranto. Ya udah, saya telepon Mbak Atun ya. Halo Mbak Atun. Ini Mbak, di sekitar rumah Mas Suranto, bau nggak sedap nih. Iya Mbak, kesini ya cepetan. Saya tunggu ya. Warga yang curiga kemudian mendatangi rumah itu, lalu memberi kabar kepada keluarga. Aneh gitu. Apa jangan-jangan bau ini? Itu Mbak Atun. Mas? Ada apa ini, Mas? Bang, nyium bau nggak sedap. Iya, baunya nggak enak banget. Ya udah, kita cek ke dalam yuk. Yuk, masuk yuk. Ayo. Karena penasaran, keluarga bersama warga masuk ke dalam rumah. Mas? Halo, Mas. Seketika terperangah saat menyaksikan pemandangan horor di depan mata. 4 orang tergeletak bersimbah darah. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas! Mbak! Mas! Mbak! Dinar! Apa gerangan yang terjadi? Mengapa keempat orang itu tewas di rumahnya? Berikut cerita selengkapnya. Adalah Suranto, seorang kepala keluarga yang tinggal bersama istri dan 2 anaknya di Desa Duet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Pak, ini tasnya. Handphonenya udah Ibu masukin ke dalam dan ini kunci mobilnya. Makasih ya, Bu. Rafael, Dinar. Bapak udah mau berangkat nih, Nak. Sini, Nak. Ya, Bu. Untuk menafkahi keluarganya, selain bekerja, Suranto juga mempunyai usaha penyewaan mobil. Bapak hati-hati di jalan ya. Ya, Bapak berangkat dulu ya, Bu. Ya. Rafael, Dinar, kamu jangan nakal di rumah ya. Oke, Pak. Hati-hati di jalan ya. Ya. Dadah, Nak, ke Bapak. Dadah, Bapak. Dadah! Dah. Nah, tuh Mas Henry. Memiliki beberapa mobil minibus, Suranto menyewakan mobilnya kepada kawan dan koleganya. Salah satunya adalah Henry Taryatmo, teman sekolahnya dulu. Mas Suranto. Hubungan Henry dengan Suranto sangat dekat karena sudah lama bersahabat. Sama halnya dengan Suranto, Henry adalah seorang sopir dan punya usaha penyewaan mobil. Agar usahanya berjalan lancar, Henry meminjam uang puluhan juta rupiah untuk tambahan modal. Nih, Ibu udah buatin teh sama kuenya. Iya, iya. Ayo, Pak. Seiring waktu berjalan, utang Henry jatuh tempo. Ia bingung, belum punya uang untuk melunasi utangnya. Akhirnya Henry nekat menggadaikan mobil temannya yang disewa sejak beberapa hari lalu. Gimana? Uang 60 jutanya udah dibayar belum, Pak? Udah mau jatuh tempo loh, Pak. Ya, itu dia, Bu. Bapak juga pusing, Bapak tuh belum ada uangnya untuk bayar utang. Udah, pokoknya Ibu nggak usah takut, ya. Biar masalah ini Bapak yang mikirin. Upaya Henry gadaikan mobil temannya itu membuat istrinya khawatir dan ketakutan. Pak, ini kan mobil orang. Udah deh, Pak. Jangan nambah-nambahin masalah deh, Pak. Berkat bantuan seorang teman, Edi Suwanto, Henry diajak ke Dukuh Keblokan Desa Sendang Ijo, menemui kenalan Edi bernama Saimo untuk gadaikan mobil.
Edi mengajukan penawaran dengan imbalan bunga 10% yang termasuk dalam nominal uang tebusan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Edi, tumben nih. Duduk. Ya, makasih Bang. Perkenalan nih, teman saya Henry. Oh, Saimo. Henry. Ya, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Mas, teman saya ini lagi butuh uang buat bayar hutang. Terus dia mau menggadaikan mobilnya itu. Gitu ya. Terus hitung-hitungannya gimana? Begini, dia mau menggadaikan uangnya itu 32 juta rupiah. Sebulan kemudian akan ditebus dengan bunga 10%. Jadi ya kurang lebih total pengembaliannya itu jadi 35 juta rupiah. Gimana Mas? Tapi 1 bulan ya? Iya. 1 bulan kembaliin? Iya, Mas. Benar ya? Untuk mencari tambahan uang, Henry akhirnya menemui Suranto di rumahnya. Kepada sahabat lamanya itu, Henry utarakan niat untuk menyewa mobil karena akan mengantarkan seorang tamu ke Yogyakarta. Saya boleh pakai mobilnya lagi, Mas. Soalnya saya ada orderan untuk nganterin orang ke Jogja. Bisa, Mas? Waduh, gimana ya? Tolonglah, Mas. Saya lagi butuh banget tambahan, Mas. Soalnya saya butuh uang untuk bayar utang, Mas. Tolonglah, Mas. Ya sudah, tapi tolong jangan lebih dari 2 hari. Henry pun lega ketika Suranto bersedia meminjamkan mobilnya kepada Henry untuk disewa. Satu bulan berlalu, Saimo mendatangi Henry di rumahnya. Sesuai perjanjian, Henry harus siapkan uang untuk menebus mobil yang digadaikan ketika itu. Karena belum ada uang, Henry meminta perpanjangan waktu. Kamu kemana aja? Ini udah 1 bulan. Kapan kamu mau tebus itu mobil? Iya, Mas. Maaf, Mas. Saya belum ada uangnya, Mas. Alasan aja kamu. Apa perlu? Saya lapor polisi. Mas, tolong, Mas. Tolong, Mas. Tolong, Mas. Jangan laporin polisi, Mas. Jangan bawa polisi, Mas. Tolong, Mas. Oke. Saya kasih waktu kamu 1 minggu. Iya, Mas. Saya bakal tebus 1 minggu. Ingat ya, kalau minggu depan kamu nggak tebus juga, saya akan laporkan kamu ke polisi.
Mas tunggu di dalam aja deh sekarang. Oh, nggak apa-apa, Oh, ngerepotin nggak ini. apa-apa, silakan. Iya, maaf ya. Anto. Bapak, Ibu. Abang, Bapak, Ibu. Empat nyawa satu keluarga tumpas di tangan Henry dalam sekejap mata. Selanjutnya dengan leluasa Henry mengambil dompet, kunci mobil beserta dengan surat-suratnya. Menjelang pagi, Henry juga menggasak sepeda motor Suranto yang ada di garasi. Lantas kemudian Henry meninggalkan lokasi kejadian tanpa ada beban.
Keesokan hari, Henry mencari lokasi untuk membuang pisau dan semua barang bukti yang ia gunakan ketika menghabisi. Usai membuang barang bukti, Henry kembali ke lokasi dan membawa kabur mobil milik Suranto. Setelah sampai di daerah Kartasura, Henry menemui Mulyono pemilik showroom mobil. Berbekal surat BPKB asli dan KTP, Henry mengaku sebagai Suranto pemilik mobil. Mas Mulyono ya? Iya, Mas. Saya Pak Suranto. Oh iya. Iya nih Mas, saya mau jual mobil ini Mas. Saya tuh perlu bayar utang. Kira-kira berapa nih? Saat transaksi, Henry dan Mulyono saling tawar-menawar harga. Hingga berakhir kesepakatan di harga 82 juta rupiah. Setelah saya cek kondisi mobilnya, saya cuma berani 80 juta. 80 juta? Iya. Ya, Mas tolonglah Mas. Tuntas sudah perbuatan jahat Henry. Ia berhasil mengantongi uang senilai 82 juta rupiah dari hasil menjual mobil yang ia curi. Henry pun kemudian